Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan kabila li abaina wa li ummahatina wa li ustadzina wa li masyayikhina anna Allah yataghasyahum birrahmani li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi jami'i ulumihim fid daraini amin. Amin amin Allahumma Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum lebih lanjut mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu pernah disampaikan atau belum saya lupa secara persis bahwa ada orang bertanya kenapa kemudian di kita lebih sering mengajak untuk membaca Al-Fatihah itu. Maksudnya seperti kita tadi selesai dari baca zikir, baca wirid, sebelum doa kemudian diajak untuk membaca Al-Fatihah. Begitu pula ketika kita tadi mulai taklim pengajian juga membaca sebelumnya membaca Al-Fatihah gitu. Di antara beberapa alasan kenapa kemudian Al-Fatihah itu lebih sering dibaca oleh orang-orang kita, begitu pula ada yang saya pernah melihat videonya kenapa Al-Fatihah, kenapa tidak surah yang lain gitu nah. Kan misalnya kayak kita tadi hendak mulai, kenapa tidak Al-Baqarah? Misalnya ya jelas kepanjangan kalau Al-Baqarah. Kenapa Al-Fatihah gitu kan? Jadi setidaknya ulama ada dua hal alasan yang dikemukakan. Pertama tentu saja hadis. Ada hadis bahwa satu-satunya surah yang turun, artinya dalam Al-Quran itu ketika Allah turunkan ayat ataupun surah dalam Al-Quran, satu-satunya surah yang ketika dia diturunkan, Abu Hurairah itu mengatakan inna iblisa ranna hina unzilatil Fatihah.
satu-satunya surah yang waktu diturunkannya iblis itu merasa tersakiti atau merasa tidak nyaman hati adalah ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah itu. Lalu ada hadis lainnya bahwa setiap Al-Fatihah itu dibaca maka selalu akan terulang sakit hati ataupun kemudian tidak nyamannya perasaan iblis. Maka iblis pernah mengumpulkan syaitan, anak buah daripada iblis. Lalu salah satu pesan yang disampaikan iblis saat itu oleh Abu Hurairah diceritakan adalah bagaimana caranya menghalangi manusia sering membaca Al-Fatihah. Makanya semakin sering Al-Fatihah dibaca, maka akan semakin sering membuat tersakiti iblis. Itu salah satu alasan atau alasan pertama kenapa kita lebih memilih sering membaca Al-Fatihah. Artinya jangan khawatir apa yang selama ini oleh ulama kita telah wariskan atau kemudian ajarkan itu tentu saja berdasarkan pertimbangan sebelumnya ataupun kemudian tuntunan. Tidak asal perintahkan begitu saja atau tidak asal membiasakan begitu saja. Jadi sebetulnya tidak perlu merasa bahkan ya naudzubillah mudah-mudahan tidak merasa bosan sering diajak untuk membaca Al-Fatihah. Lalu yang kedua hadis sahih dalam Riyadhus Shalihin ketika di bab tawasul namanya, di mana singkatnya itu tiga orang yang terkurung di dalam goa, lalu mereka bertawasul dengan amal soleh. Ada yang dengan ketaatan kepada orang tuanya, ada yang dengan amanahnya, sangat amanah sekali terhadap harta yang dititipkan kepadanya, ya termasuk yang menjaga dirinya dari ajakan ataupun syahwat tentang zina. Lalu ternyata hal itu dianggap sebagai amal soleh. Lalu mereka berdoa memohon ke Allah, ya Allah, jika semua itu merupakan kebaikan atau amal soleh di sisi Engkau, maka bantu kami minta tolong untuk dikeluarkan dari goa ini. Akhirnya kan mereka keluar selamat. Nah, Al-Fatihah yang dibaca sebelum kita berdoa itu dikiaskan dengan hal tersebut. Maksudnya gini, sebelum memohon, meminta kepada Allah, lalu kita kan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu diharapkan sebagai amal solehnya. Ketika amal solehnya sudah dikerjakan, lalu berharap dengan Al-Fatihah tadi, doa yang diminta setelahnya lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, disebut dengan tawasul bahasanya. Makanya kita berdoa sendiri pun ulama masih menganjurkan nggak usah baca Al-Fatihah dulu gitu. Sebelum mulai baca doa, baca Al-Fatihah. Adakah kaitannya dengan doa secara khusus? Tidak ada. Al-Fatihah sendiri, doa sendiri. Cuma Al-Fatihah ini bisa dijadikan sebagai bentuk amal soleh dia. Begitu amal solehnya dikerjakan, lalu setelah itu berdoa, gitu nah maksudnya. Makanya kita mungkin sering setelah baca zikir, baca wirid, tiba-tiba dimulai Al-Fatihah dulu, baru kemudian doanya diminta. Nah ini yang pertama ingin disampaikan, mungkin ada yang bertanya-tanya atau mungkin setidaknya sebagai informasi untuk kita bahwa sekali lagi apa yang selama ini sudah dibiasakan oleh ulama kita
dimulai dengan Al-Fatihah, memang di sana ada alasan-alasan tertentu. Pada intinya semua itu merupakan kebaikan. Bagi kita yang mampu, yang bisa, tidak wajib, tapi kalau mampu lakukanlah dengan cara Al-Fatihah tersebut. Nah, kalau kita sholat, kalau kita sendiri nih, mau baca doa, lalu tidak perlu kita ucapkan Al-Fatihah. Kan kalau kayak imam atau yang memimpin itu, kenapa dia mulai dengan Al-Fatihah? Ya dia ingin mengajak, maksudnya ayo baca Al-Fatihah. Kalau kita sendiri, kita juga yang mengajak, kita juga yang diajakkan. Makanya nggak perlu, kalau kita tuh langsung aja Al-Fatihahnya dibaca langsung maksudnya. Karena dia bukan Al-Fatihahnya, tapi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itunya yang dimaksudkan. Bagaimana kita sampaikan terkait zikir kemarin, bahwa kalau orang mengirim pesan di grup-grup WhatsApp itu, ada orang meninggal lalu ada yang nulis di bawah Al-Fatihah, dan banyak yang bilang Al-Fatihah itu, maka tidak ada nilainya kecuali dibaca. Jangankan mengirim pesan, sholat aja tidak sah sholat kalau baca Al-Fatihah. Masih ingat kan? Imam sholat lalu memimpin sholat itu dengan cara membaca dengan mengucap Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Bisa dipahami? Kayak tidak paham itu maksudnya tuh gini lah, imamnya memimpin sholat, Allahu Akbar, habis itu Al-Fatihah kata imam. Nah itu tidak sah. Karena bukan itu kan yang dimaksud. Ucap bacaan Alhamdulillahirabbil alaminnya yang iyanya. Nah, jadi itu yang pertama, sekali lagi sering-seringlah membaca Al-Fatihah. Termasuk untuk kita sendiri, bahkan sebelum berdoa, selama punya kesempatan, selama tidak terlalu terburu-buru, baca saja Al-Fatihah terlebih dahulu dari awal. Dan dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu di ayat pertamanya adalah Bismillah. Artinya bacanya pakai Bismillah gitu. Ayat ke-1-nya Bismillahirrahmanirrahim, ayat keduanya Alhamdulillahirabbil alamin, sampai dengan terakhir. Lalu yang berikutnya, bahwa hari ini atau saat ini kita berada di tahun yang baru, di hari-hari pertama, hari-hari awal kita menjalani tahun 1447 Hijriah, dengan harapan dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan 1 tahun ke depan ini khususnya Allah beri perlindungan dan penjagaan kepada kita semua. Tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, baik itu kesehatannya, rezekinya, begitu pula dengan lebih utama tentang amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan makin dekat diri ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahwa Rasulullah itu hijrah pindah ke Madinah, padahal beliau adalah aslinya orang Mekah, atau kampung halaman beliau itu adalah di Mekah, namun harus merelakan pindah, meninggalkan kampung halaman itu. Ya, pertama tentu saja karena perintah Allah. Itu yang melatar belakangi kenapa kemudian beliau pindah. Jadi inilah, kalendernya itu kan kalender Hijriah namanya. Ya sejarahnya karena kalender itu ditetapkan berdasarkan pindahnya Nabi atau hijrahnya Nabi gitu mengikut waktu pindahnya Nabi. Pindah itu atau berpindah itu dalam bahasa Arabnya adalah hijrah, maka kalendernya
karena mengambil dari kata yang sama, digunakan kata yang sama itu, maka kalendernya dinamakan Hijriyah. Nama tahunnya 1447 Hijriyah sekarang. Karena tadi namanya dari kata-kata hijrah. Nah, pada saat alasan kuat Nabi itu kemudian hijrah atau berpindah itu, yang pertama ya tadi sekali lagi karena memang itu perintah Allah. Allah yang nyuruh maksudnya. Dan seandainya kata ulama Rasulullah itu tidak pindah ke Madinah atau tidak hijrah itu, keadaan hari ini atau agama Islam hari ini belum tentu sampai ke kita. Artinya semua yang Allah perintahkan itu maka pasti ada kebaikan di sana. Itu yang sangat mendasar untuk hikmahnya. Maka hari ini apapun yang kemudian kita tahu sebagai perintah dalam agama ini, jalani aja, lakukan. Bahkan kita tidak mengerti sekalipun, tidak faham sekalipun, yakinkan bahwa di sana pasti akan ada kebaikan. Apa sajalah, semuanya. Sehingga kita tidak ragu-ragu maksudnya melakukan semua itu. Allah perintahkan sholat dalam agama ini untuk sholat berjamaah atau kemudian bersedekah atau apa saja amalan-amalan baik itu yang mungkin kita tidak mengerti bahkan apa manfaatnya, apa keutamaannya. Sekali lagi, selama itu memang datangnya dari Allah sebagai bentuk perintah ataupun anjuran dalam agama ini, yakinlah di sana pasti ada kebaikan yang besar khususnya untuk diri kita. Jadi sudah jangan ragu-ragu, selama itu merupakan kebaikan, jalani saja. Apa saja pokoknya itu. Bahkan sesuatu yang kita tidak ketahui. Yang kedua, alasan lainnya kenapa Rasulullah kemudian berpindah adalah tidak amannya atau sulitnya menyembah Allah atau beribadah pada saat beliau masih di Mekah dikarenakan keadaan atau kondisi pada saat itu. Makanya dalam Islam itu nanti dianjurkan bahasanya untuk pertama kan mencari tempat tinggal itu yang mudah untuk menjalankan ibadah. Maka nanti sunnah hukumnya kalau tinggal di satu tempat lalu kemudian di tempat itu sulit untuk banyak melakukan ibadah-ibadah, maka dianjurkan dia untuk pindah sebetulnya. Meskipun kelihatannya di kita ini tidak terlalu diperhatikan lah. Karena bagi orang kita, mohon maaf, yang paling penting itu pekerjaan, itu bahasanya. Yang penting di sana ada tempat bekerja, ditinggal di lingkungan yang ibadah sulit, dianggap tidak mengapa. Padahal dalam Islam bukan seperti itu. Kalau memang justru di tempat itu membuat kita sulit melakukan amal-amal soleh atau ibadah, maka kita diminta untuk pindah. Itu pula lah nanti kenapa Rasulullah itu kan tidak dibanggakan bahasanya, bepergian ke tempat-tempat lain selain daripada ketiga masjid kan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Salah satu alasannya karena itu. Apalagi mohon maaf ada orang yang bukan tidak boleh lah, ini bukan tidak boleh, cuman tidak terlalu dibanggakan dan dianjurkan. Bepergian ke negara-negara yang bahkan di sana itu masjid pun hampir tidak ada misalkan. Atau mohon maaf ke negara-negara non-muslim yang masalah makannya sulit, apalagi rumah ibadah hampir tidak ada karena di sana memang tidak ada kaum muslimin misalnya. Nah sementara orang kita hari ini kan ya khususnya yang punya harta,
yang uangnya banyak bahasanya, lalu mereka berlibur ke negara-negara seperti itu. Di Islam sebetulnya sudah diatur, tidak dianjurkan, bahkan kalau bisa dihindari bahasanya. Artinya ini saya ingin sampaikan kepada kita yang mungkin memiliki kelebihan uang, lalu ingin melakukan perjalanan-perjalanan ke negara-negara atau ke daerah yang di sana sulit untuk menjalani ibadah. Tapi sekali lagi ini bagi yang punya uang, bagi yang tidak punya uang aman aja. Yang tidak ada dananya mau berangkat ke sana. Artinya sampai sejauh itu Islam sudah mengatur lah, sudah mengatur itu. Nah, ketika Rasulullah di Mekah itu sempat mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat, kan yang ada sholat aja saat itu. Puasa belum, zakat belum, karena semuanya di Madinah nanti. Waktu di Makkah itu kan sholat peristiwa Isra Mi'raj itu. Begitu turun kewajiban sholat, saya ulangi sedikit, ini dulu pernah disampaikan. Peristiwa sholat itu, kewajiban sholat itu diterimanya kapan? Siang atau malam? Kewajiban sholat itu. Malam kan? Isra Mi'raj itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Malam hari dia. Tapi malamnya bukan semalaman. Malamnya hanya beberapa jam. Ulama ada yang menafsirkan kejadian Isra Mi'raj itu hanya sekitar 3 jam saja. Ada yang menafsirkan hanya sampai 4 jam. Ya kurang lebih 3 sampai 4 jam. Dua pendapat ulama itu. Kalau kita lihat dari jam 8 malam ya. Misalkan dari jam 8 malam seandainya sampai 4 jam. Jam 11 itu Nabi sudah balik lagi di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Dan itu sudah bawa kewajiban sholat. Malam itulah. Mulai berangkat sampai balik ya masih sekitar jam 11 malam. Lalu sudah kita sampaikan dulu. Sholat yang pertama dilakukan Nabi adalah sholat. Ada yang masih ingat? Kalau logikanya sholat apa? Kan jam 11 malam masih itu. Harusnya sholat Isya. Kalau logikanya, karena itu waktu malam masih, dan itu masih waktu Isya benar. Tapi nyatanya bukan sholat Isya yang pertama kali dilakukan Nabi. Tapi adalah sholat apa Ibu? Yang benar jawabannya boleh pulang duluan. Salat apa? Salat jawabannya adalah salat zuhur. Ya, berarti terlewati subuh dong. Iya. Bukan Isya, bukan subuh. Tercatat dalam sejarah zuhur dia. Dalam fikih sejarah. Kenapa? Karena ternyata Nabi itu diajari oleh malaikat Jibril, proses belajar mengajar itu melewati 2 waktu tersebut. Isyanya terlewati, subuhnya terlewati, karena Nabi belum paham bagaimana tata cara sholat saat itu. Diajarilah oleh malaikat Jibril, dan Nabi bisa melakukannya, itu sudah masuk ke zuhur dia. Maka Nabi menjalankan sholat zuhur sebagaimana yang diajarkan malaikat Jibril. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyaringkan bacaan. Pertama kali itu. Jadi Nabi tidak berjamaah lah, sendiri masih sholat. Lalu Nabi nyaring kayak kita sholat subuh tadi dibaca nyaring begitu. Ternyata justru ibadah yang baru dilakukan itu dengan tata cara itu mengundang perhatian kaum kafir Quraisy. Dari awal mereka sudah tidak suka dengan agama ini, sudah sangat benci dengan yang membawa agama ini, yaitu baginda Nabi. Begitu muncul lagi ritual agamanya, yaitu sholat,
tambah kebencian mereka. Akhirnya kalau mendengar saja Nabi mulai baca bacaan sholat itu, mereka banyak yang kemudian ingin menghentikan Nabi. Ada yang melempari Nabi dengan batu, ada yang bahkan melempari dengan kotoran hewan, menghalang-halangi itu. Dan itu dirasakan oleh Nabi dan para sahabat saat itu. Jadi kalau mau sholat zuhur, ya karena malaikat Jibril mengajarkan tata caranya bacaan zuhur itu nyaring. Cara sholat zuhur itu, asar juga begitu. Sampai pada akhirnya Allah lebih tahu dan lebih faham apa yang sebaiknya dilakukan. Sampai ke kita hari inilah, zuhur kan tidak lagi nyaring. Tapi yang saya ingin sampaikan, karena ketidakamanan dalam beribadah itulah, akhirnya Nabi kan meninggalkan kampung halaman beliau. Puncaknya kan ketika sudah ini tidak bisa dibiarkan. Dalam pikiran kaum kafir Quraisy, ini harus dihentikan ini. Ya puncaknya muncul kesepakatan Nabi harus dibunuh. Ya sampai akhirnya Nabi kemudian meninggalkan kota Mekah. Pada saat itu ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu kan salah satu alasan. Kemudian kenapa Nabi pindah. Dan menariknya waktu Nabi sudah sampai ke Madinah, jadi saya tidak tadi karena dulu sudah diceritakan bahwa waktu di Mekah pun ketika zuhur nyaring, asar nyaring itu selalu diganggu, dihalang-halangi, lalu Allah perintahkan tidak usah lagi nyaring. Wala tajhar bi shalatika. Kalau zuhur tidak usah nyaring-nyaring aja, pelan-pelan aja bacanya. Biar tidak diganggu maksudnya. Karena sebetulnya mereka itu bukan tidak tahu Nabi itu sholat, cuman mereka tidak suka kalau kedengaran suaranya itu. Kalau mereka tidak dengar, biar Nabi sholat mereka tidak ganggu. Akhirnya oleh Allah kalau sholatnya siang, coba perhatikan. Semua sholat yang dilakukan siang itu pelan, yaitu 2 waktu aja kan. Zuhur sama asar. Diminta untuk pelan. Wala tajhar bis sholatika. Wahai Muhammad, tidak usah kau nyaringkan bacaan sholatmu. Makanya Nabi sholat zuhurnya pelan. Nanti sholat asarnya pelan, karena masih waktu siang itu. Nanti begitu giliran sholat malam, baru kemudian dinyaringkan. Kenapa tidak lagi diganggu? Kenapa tidak dihalang-halangi? Ya alasan keadaan saat itu. Salah satunya kalau maghrib, karena mereka sudah sibuk dengan makanan mereka. Orang Arab, orang kafir Quraisy itu. Jadi karena mereka sibuk dengan makanan mereka, mereka tidak lagi fokus mendengarkan Nabi, lalu membiarkan Nabi. Dan Allah itu maha tahu lah. Benar-benar maha tahu Allah. Kecenderungan manusia ini kalau dengan makanan sedikit banyaknya akan menghilangkan konsentrasi mereka. Dari dulu sudah sampai hari ini. Hebat aja, ya kan? Sampai hari ini. Bila sudah mulai fokus persiapan makanan, banyak yang hilangan sudah di sini. Kemana? Ke sebelah. Ya tapi bukan buruk lah itu karena ini berbagi tugas saja sifatnya. Tapi kalau bicara kecenderungan manusia begitu memang. Sholat isyanya ada yang masih makan malam, ada yang masih sudah selesai. Makanya sholat isya itu kata-kata sholat isya dengan makan malam dalam bahasa Arab persis sama tulisannya, hanya beda baris harokatnya aja. Kalau sholat isya itu kan tulis hurufnya, huruf ain, huruf shin, pakai alif, ada hamzah di belakangnya. Di baris bawah isya. Isya artinya sholat malam. Isya itu. Tapi kalau huruf ainnya itu yang huruf pertamanya itu dibaca pakai baris atas. Pakai fathah. Bacaannya asya. Artinya makan malam. Kalau tulisannya sama, nggak ada bedanya. Kalau dia tidak dikasih baris,
Bagi orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab, sama aja, nggak ada bedanya. Nanti kan yang membedakan itu ngikut teks sebelumnya, apa karinah namanya. Jadi Isya dan Asya itu dengan kata yang sama, beda baris saja. Artinya satu makan malam, satunya sholat malam. Nah itu yang melatar belakangi kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak mengganggu Nabi pada saat itu. Padahal Nabi itu bacanya nyaring, dinyaringkan. Nah kenapa Allah suruh nyaring aja? Karena kebiasaan orang Arab, tradisi orang Arab memang makan malam dan juga sekalian tidur setelah itu. Banyak sahabat yang melakukan itu juga. Oleh Allah disuruh nyaring biar kedengaran bahwa inilah waktunya sholat. Maka sholatlah di sana. Kalau subuh nyaring kenapa? Ya karena masih tidur. Jangankan dulu, sekarang aja masih. Makanya perlu nyaring kalau sholat subuh kan. Nah begitu zuhur, asar kembali. Tapi ternyata dalam hukum, dia loh tidak wajib. Nah artinya kalau kita bicara fikih tentang hukumnya, orang sholat zuhur itu tidak wajib, harus pelan. Boleh nyaring kayak sholat subuh tadi. Begitu pula sebaliknya sholat subuh, boleh aja pelan kayak sholat zuhur. Karena dia bukan rukun, bukan syarat. Kalau bicara hukum. Ini bicara tentang bahwa dulu ada sejarah yang melatar belakangi itu dan dia masuk kategori sunnah. Makanya ibu-ibu kalau sholat kebetulan sholat di rumah sendirian, sholatnya maghrib, sholatnya isya atau sholatnya subuh, jangan benar-benar terlalu pelan, agak bersuara dikit. Ya kan maksudnya di rumah aja, sholat sendirian di rumah. Bersuara disebut jahar. Jahar ini standarnya tidak perlu harus benar-benar nyaring. Setidaknya waktu kita baca, mungkin seandainya ada orang 1-2 orang berdiri di samping kita ini, dia masih dengar bacaan kita. Berarti itu jahar sudah standarnya. Maka di sana ada pahala yang lebih baik daripada yang tidak baca seperti itu. Bisa dipahami lah. Ibu-ibu, jadi begitu juga bapak-bapak lah. Pokoknya kalau bapak sholat sendiri, karena saya perhatikan selama ini, bila orang itu sholat sendiri mau sholat apa aja kayak pelan, terlalu pelan sekali gitu. Jadi kalau dia sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, meskipun sendirian usahakan agak nyaring. Maksudnya agak nyaring tuh ya tadi, seandainya ada 2 orang berdiri di samping kita, dia masih dengar bacaan kita ini. Khususnya di 2 rakaat pertama. Bacaan Fatihah sama bacaan surahnya itu. Karena dia merupakan kesunahan. Nah sebaliknya ketika zuhur, ketika asar, ya memang cukup telinga kita aja yang mendengar. Nah ini kalau dalam hukum fikihnya, bagian daripada sunnah-sunnah yang berlaku pada saat sholatnya sedang dikerjakan. Nah, jadi kembali kenapa kita ceritakan ini, ya mengingat kita sedang berada di momen awal-awal tahun atau baru saja kita melewati pergantian tahun, khususnya tahun baru Islam atau tahun kalender Hijriyah itu. Mungkin itu sekilas sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silahkan kepada jamaah, bapak atau ibu ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita tadi atau mungkin beberapa hal lainnya di luar dari tema materi, silahkan saja jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin kami tanyakan tentang adab kita untuk di majelis seperti ini. Ternyata mungkin ada hal-hal yang kita belum paham, seperti posisi duduk kita, Ustadz. Mohon maaf. Kadang seperti ini, atau tangan kita seperti ini, atau selonjor yang menghadap, atau kaki yang selonjor menghadap ke kiblat. Dari 3 hal tadi, Ustadz, apakah memang tidak diperbolehkan dalam adab kita bermajelis? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik. Yang beliau tanyakan itu kalau bicara hukum tidaklah sampai bahasanya berdosa ataupun kemudian wajib tidak sampai ke kebatasan itu kalau dari sisi hukum. Ini bicara tentang lebih baiknya, bahasanya lebih bagus seperti apa. Pertama, khusus ini berlaku umum lah, siapa saja. Mohon maaf, kecuali nanti mungkin kalau benar-benar uzur bahwa telapak kaki yang menghadap ke kiblat itu selain daripada orang yang memang uzur dan orang yang sholat dalam keadaan berbaring, maka hukum pertamanya adalah makruh. Mohon maaf kan karena kita ini saya membelakangi kiblat, Bapak Ibu menghadap ke saya, lalu kan berarti Bapak Ibu menghadap ke kiblat. Nah, kebetulan misalnya di sana ada tempat bersandar, lalu lebih enak lagi kaki diselonjorkan ke sini ke depan kan. Nah, maka di sana akan apa arahnya ke kiblat kan jadinya. Nah, dari sisi hukumnya makruh. Kalau memang mau selonjor justru jangan persis ke kiblat. Berarti bagi bapak-bapak yang miring di sini ibaratnya selonjor terkait kemakruhan awal. Adapun kemudian sisanya bagian daripada adab terhadap ilmu yang disampaikan tetap saja tidak sampai derajat haram atau kemudian menghalangi atau tidak boleh dilakukan, bahasanya tidak sampai begitu. Namun dalam Islam itu diyakini setiap kekurangan adab terhadap ilmu, maka Allah lebih lambat memasukkan ilmu tersebut ke dalam diri atau ke dalam hati orang yang bersangkutan. Sehingga begitu kita menuntut ilmu bahasanya mungkin agak payah, kaki agak berat sedikit terasa, bersabarlah karena memang di situ ujiannya untuk mendapatkan Allah berikan ilmu ke dalam hati seseorang. Jadi sekali lagi kalau dalam hukum syariat ya tidak sampai kemudian derajat haram ataupun kemudian bahasanya terlarang, tidak juga. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan itu tadi dalam arti kita ingin banyak hal yang bisa diingat, banyak yang mendatangkan ilmu yang didapat, ya salah satunya adalah dengan memperhatikan adab itu. Jadi ya dengan posisi yang selama ini Bapak Ibu lakukan, itu kan bedanya hari ini menuntut ilmu secara langsung dengan dari media sosial atau selain secara langsung kan misalkan nonton siaran langsung atau nonton YouTube atau ada video-video, itu kan bisa dilakukan di rumah, bahkan kita sambil berbaring-baring saja tidak masalah kan, karena ustadz yang bersangkutan tidak mengetahui keadaan kita. Ibaratnya itu sambil apapun aktivitas kita, ustadznya tetap aja ceramah. Nah, tapi kalau kondisi begini, Bapak Ibu sibuk, misalkan ada yang hadap ke sana, saya mungkin akhirnya nggak usah aja ceramah sudah. Nah, kan? Itu ya karena pasti di sana akan menimbulkan adab yang sangat tinggi. Makanya banyak sekali ulama yang sangat menekankan itu karena beliau tuh mendidiknya begini, tidak hanya dengan ilmu yang disampaikan tapi dengan adab pun berharap Allah nanti yang langsung masukkan ilmu itu gitu. Padahal waktu menuntut waktu mengaji bahasanya kayak banyak tidak pahamnya. Setiap kalimat yang disampaikan ustadz itu atau disampaikan gurunya kayak bingung untuk mencernanya. Tapi karena dia menjaga adab dengan baik sekali dan niatnya benar-benar berharap kebaikan majelis itu didapat, mudah aja bagi Allah tiba-tiba langsung setelah itu diberi faham. Itu. Nah, jadi ya mudah-mudahan
Artinya tidak hanya saat ini, kapanpun ketika kita hadir di satu majelis, di satu majelis ilmu, ya mudah-mudahan kita mampu bersikap baik dengan niatan, mudah-mudahan banyak kebermanfaatan yang kita dapat saat itu. Bukan sekedar undian kupon undian umrah saja. Nah, yang kita dapat itu. Mungkin seperti itu. Enggi ada masih ada beberapa Enggi. Di itu enggak di dekat situ, iya. Jadi nanti langsung ke sana. Iya, di depan. Di belakang juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait ini Ustadz, mungkin sering kita alami dalam sehari-hari, status atau apa sih namanya hukum air yang ada di lantai, baik itu di kamar mandi ataupun di toilet Ustadz. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau umpamanya nih pada saat di masjid kan ada hajat untuk harus ke toilet, kemudian memakai kembali pakaian kita itu. Nah, kemungkinan besar air yang ada di lantai ini Ustadz ya, meskipun umpamanya setelah kita melaksanakan hajat sesuatu tersebut kita sudah siram dengan air yang mengalir dan kita yakin itu bersih, kemungkinan besar air yang itu pada saat memakai kembali pakaian kita, terutama bagian celana, ada air yang mungkin menempel di pakaian tersebut Ustadz. Nah itu bagaimana? Karena banyak kan bahkan di sebagian masjid ada yang menyiapkan setelah kita keluar dari apa sih namanya toilet atau kamar mandi, ada menyiapkan bak yang ada airnya, kemudian keluar dari situ ada keset dan segala macam, mungkin untuk menghindari apa dan segala macam. Mungkin bisa diberikan pencerahan Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi pernah melintas di pekuburan bersama sahabat. Tiba-tiba kemudian Nabi berhenti. Lalu riwayat itu Nabi mematahkan pelepah kurma dan meletakkannya di atas kuburan orang tersebut. Sahabat bertanya kenapa melakukan itu? Nabi menyampaikan bahwa dia sedang disiksa di dalam kubur saat itu. Maka kata Nabi, semoga dengan doa Nabi tentunya, selama pelepah kurma itu belum kering, maka dia memintakan ampun untuk orang yang ada di dalam kubur tersebut. Nah, di hadis yang lain lalu ingin diketahui apa penyebab kemudian orang ini sampai disiksa. Rasulullah menyebut pada saat itu dalam satu riwayat ada dua sebab yang paling banyak. Artinya banyak sebab-sebab lain, tapi yang paling banyak orang disiksa di kubur itu adalah karena dua sebab. Sebab yang pertama disebut dengan namimah. Namimah ini adalah seseorang yang suka bercerita ke satu orang dengan ke orang lain itu berbeda ceritanya, dan karena pembicaraannya ini banyak menjadi permusuhan antara orang lain. Disebut namimah, anjur atar bahasanya. Dia cerita ke ibu ini beda, di ibu yang satunya beda, gara-gara pembicaraannya dua orang ibu ini menjadi berselisih. Adu domba itu, benar. Dia cerita, si Anu ceritakan ibu katanya jarang mandi. Dia ceritakan itu. Tapi ini bukan kata saya lah, kata ibu yang Anu itu, dia bilang gitu. Marahlah ibu yang satu ini kan. Marahlah ibu satu ini. Begitu dia ketemu dengan ibu yang satunya, dia bilang ibu Anu tuh ceritakan ibu katanya, ini mohon maaf lah dia bilang. Ibu ini sering ngutang terus katanya. Marah dia kan, dua orang ini. Begitu gara-gara pembicaraan dia ini tadilah, dua ibu ini akhirnya menjadi bermusuhan. Nah, orang yang sering cerita begitu disebut dengan namimah tadi sifatnya itu, maka ini yang paling banyak akan mendapatkan siksaan di kubur. Yang kedua, tidak beresnya ketika dia buang air kecil atau bahasa kena najisnya dia pada saat ke kamar kecil itu. Berarti apa? Ini menghinggapi banyak orang nanti.
Karena Nabi bilang 2 itu yang paling banyak membuat orang disiksa di kubur. Nah, sesuai dengan pertanyaan bahwa ya betul. Pertama kepada kita semua hati-hati sekali. Apalagi dalam posisi kita sudah siap untuk sholat seperti ini. Dengan pakaian sholat. Kalau kita masih belum dalam arti di rumah, nanti kita kemudian berganti pakaian kan tidak terlalu masalah. Yang jadi masalah itu ya seperti ini, ketika kita berangkat di perjalanan atau memang berangkat ke masjid seperti ini, lalu tiba-tiba ingin buang hajat, ke kamar kecil lah kita. Nah sementara sama sekali kita tidak memperhatikan, tidak hati-hati itu, ya ada yang pakaiannya kena, ada celana, bahkan sampai baju. Habis itu dia masuk masjid, kemudian sholat lagi lah di masjid situ. Maka disitulah yang kemudian banyak. Lalu tadi ditanyakan bagaimana. Pertama kalau sifatnya air, yang artinya jelas-jelas bukan yang najis atau bukan kotoran itu, pasti tidak ada masalah. Pasti tidak ada masalah. Tapi bagian daripada kehati-hatian kita, makanya kan dalam fikih itu sunnah. Misalkan yang bapak-bapaknya pakai celana panjang, seandainya keluar dari kamar kecil atau setelah wudhu, kan sunnah diusap, di tangannya dibasahi lalu diusap celananya itu. Padahal kan kita bisa saja meyakini bahwa ini tidak ada kena apa-apa. Tapi itu bagian daripada ihtiyat, namanya kehati-hatian tersebut. Nah, jadi betul, makanya ada masjid akhirnya yang mengupayakan setiap orang yang keluar dari kamar kecil itu dia akan melintasi satu jalan di mana di sana ada air yang dia secara otomatis pasti akan cuci kaki, akhirnya dianggap kan, karena tidak tahu apa yang dia dapat di dalam kamar kecil itu. Nah, jadi itu upaya-upaya meskipun kadang banyak sekali kendalanya lah. Tapi setidaknya itu sudah bagian daripada usaha. Dan agama ini tidaklah kemudian menghukumi sesuatu yang di luar kemampuan. Artinya selama sudah kita usahakan dengan menjaga tidak kena pakaian, padahal misalnya aslinya kena tapi kita tidak melihat. Makanya kaidah dalam fikih al-halalu lima juhila. Ketidaktahuan itu membuat sesuatunya pasti akan tetap dimaafkan. Atau sesuatu yang sifatnya haraj atau masyakkah. Haraj masyakkah ini sulit mendeteksinya itu. Nah, kena percikan kanda kah? Tapi sudah digulung misalkan celananya, sudah dilipat, sudah diangkat. Seandainya masih kena, maka di luar kemampuan kita, maka dia pasti akan dimaafkan gitu. Tapi bagi orang yang sudah benar-benar menghati-hatikan itu semua, tidak berlaku bagi yang asal-asalan gitu. Sudah jelas-jelas melihat waktu buang air kecil, terkencengi celana. Oh kayaknya air biasa aja ini. Bisa. Sudah jelas kelihatan. Makanya kan fikih lalu membuat batasan. Ada warna, ada aroma, ada rasa. Sampai kenapa ada gitu? Karena itu bisa dideteksi sebetulnya. Tapi kalau kemudian beda antara, mohon maaf, bekas buang air kecil itu, air seninya itu dengan air cuciannya. Kan bisa jadi gini, begitu kita sudah siram, kita bersihkan, masih ada bekas itu kan sampai akhirnya menempel ke pakaian, itu dihukumi apa? Air cuciannya, bukan air seninya. Berarti apa? Tidak najis. Hanya nanti akan berlaku ke individu dia. Ada orang yang merasa tetap tidak nyaman. Gitu. Ya saya pribadi termasuk yang sangat khawatir sekali terhadap itu. Makanya saya selalu selama mampu ya, saya selalu membawa sarung khusus, dalam arti karena bagi saya pakai celana dalam, celana pendek, pakai celana luar itu ketika buang air kecil kan sudah disiram, sudah bersih sebetulnya, tapi begitu dipakai karena dia masih agak basah-basah, jadi celana itu kayak basah masih gitu. Nah, padahal kalau dalam hukum fikih ini sudah tidak masalah. Tapi kan kembali ke diri pribadi masing-masing, merasa masih tidak nyaman ini. Muncullah was-was di sana dalam arti, jangan-jangan ini, padahal itu jelas air atau gini,
mohon maaf khususnya bapak-bapak, mungkin ibu-ibu sama. Begitu dia nyiram, bahasanya mohon maaf cebok, air siramannya ini kena pakaiannya, kan jelas tidak najis. Cuma kan basah kelihatannya jadinya gitu. Nah, di fikih sebetulnya kalau tuntunannya ya itu nggak apa-apa. Cuma kita aja tidak enak, apalagi banyak basahnya. Begitu kita masuk ke kamar, ke masjid, orang-orang melati terkencing di celana kayaknya beliau ini. Padahal enggak, tidak sebetulnya kan. Cuman karena kebetulan tersiram aja, atau kadang-kadang kan ada keran yang tiba-tiba dia melompat gitu, atau yang pakai pencet semprotan itu awalnya enggak mau dipencet-pencet, begitu diarahkan ke kita pas keluar basahlah akhirnya gitu kan. Nah itu jelas sama sekali tidak ada masalah. Jadi intinya satu aja sih, perlu hati-hati, jangan sembarangan, jangan asal gitu selama ke kamar kecil. Karena di sana rentan dia akan terkena najis meskipun tidak pasti kena gitu. Nah jadi sikapnya itu saja. Adapun kemudian sebagai tambahannya, dia kan air itu bisa mutanajis atau mustakmal. Mohon maaf, orang cebok itu buang air kecil atau buang air besar kan wajib menggunakan air yang suci dan mensucikan. Bila tidak, meskipun sudah bersih, dalam bahasa kitanya bersih, tapi tetap tidak dianggap suci lah, karena antara bersih dan suci itu lebih tinggi suci. Tidak semua yang bersih itu suci. Maksudnya kelihatannya bersih, tapi belum tentu suci dia. Karena suci itu lebih tinggi. Contohnya gini, airnya mustakmal misalkan, atau mustakmal itu sudah digunakan untuk cebok atau mutanajis. Di kamar mandi itu atau di kamar kecil itu ada ember kecil, lalu di sana ada airnya kan, anggaplah sedikit sekali airnya. Begitu kita cebok, buang air kecil atau buang air besar, yang mana kita tidak tahu kan air ini sebelumnya digunakan oleh siapa, dan jangan-jangan ada bekas dia buang air kecil terpercik ke sana, otomatis mutanajis aslinya air ini. Makanya solusinya hari ini jauh lebih aman kalau ada bak kecil begitu atau ember yang kecil begitu, pas giliran kita keluarkan aja dulu, siram untuk membersihkan WC-nya jadi bersih, baru kita nyalakan keran yang baru, benar-benar baru, dan kita melihat itu semua khusus untuk kita nanti gitu, untuk kita. Dan ini bagian daripada kehati-hatian tersebut. Atau kalau memang dia tidak bisa ditumpahkan, kan ada juga yang sudah baknya itu kecil tapi di semen sudah gitu, permanen pakai keramik dia kan gitu. Itu loh, kalau dia sangat kecil sekali atau kan tidak sampai 2 kulah istilahnya, kalau itu masih belum dibersihkan, nanti kan di bawahnya itu bisa saja kejatuhan kotoran cicak. Kalau airnya tidak sampai 200 liter jumlah air keseluruhan ini, maka kotoran cicak yang ada di bawah itu telah membuat air ini mutanajis, terkena najis, nggak bisa dipakai dia. Kalau kita cium aromanya nggak ada, cuman di fikih bahwa ini tidak bisa mensucikan lagi gitu. Solusinya apa? Solusinya seandainya tetap itu dipakai, itu minimal terakhir kita menggunakan air mutlaknya, artinya diambil lagi terakhiran pakai langsung dari keran itu, baru kemudian terakhir disiram lagi, atau tidak digunakan sama sekali air itu. Nah ini rentan sekali. Nah saya berpikirnya akhirnya, oh mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa banyak orang yang akan kena hal ini karena itu dianggap biasa. Ya termasuk mohon maaf di rumah kita pribadi, kamar mandi yang ada yang menampung air, tapi dengan jumlah yang sedikit. Kalau dia jumlahnya banyak maka tidak ada masalah. Yang besar maksudnya bak mandinya. Ya anggaplah kita yang paling aman itu 200 liter.
Kalau dia 200 liter, di bawahnya sebetulnya karena lama tidak dibersihkan, di sana ada kotoran-kotoran cicak, maka tidak ada masalah. Dipakai air itu tetap suci mensucikan, karena jumlah airnya banyak. Tapi kalau yang tidak sampai 200 liter, maka dia dianggap mutanajis. Terkena najis itu, meskipun tidak mempengaruhi warna air keseluruhan, aromanya tidak, karena kan kotoran cicak sedikit saja. Tapi tetap mutanajis akhirnya. Ya kalau solusi lainnya akhirnya kerannya dinyalakan untuk menambah air yang atau menganggap air ini tersambung ke jumlah yang lebih besar. Mungkin seperti itulah. Mungkin kita mengqadha salat zuhur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, tadi kan Rasulullah diajari sholat setelah Isra Mi'raj. Terus ada waktu Isra Mi'raj itu tiba di perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa dan sebelumnya suruh sholat dulu 2 rakaat. Nah itu sholatnya tata caranya apakah sama yang diajarkan itu ya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar. Jadi Nabi itu dalam hadis sahih pun begitu sampai Masjidil Aqsa kan dipertemukan dengan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan, dan akhirnya Nabi memimpin sholat di situ riwayatnya. Nah lalu muncul pertanyaannya, ini sholat apa? Satu, atau kemudian sholat yang dilakukan Nabi sebelumnya itu, atau lebih jauh lagi, adakah sholat sebelum sholat 5 waktu? Jawabannya iya ada. Satu riwayat menyebutkan sholatnya hanya sholat di pagi hari sama di sore, di petang. Tapi saya tidak sampai sejauh pengetahuan saya tidak sampai ke teknis pelaksanaan sholatnya. Secara garis besar tidak sama. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sebetulnya ada juga sholat. Cuma ada yang sholatnya berdiri aja. Nggak ada ruku, nggak ada sujudnya. Jadi sholat juga tapi cara sholatnya hanya dengan berdiri. Gitu. Jadi sholat itu sebetulnya sudah ada, hanya teknis pelaksanaannya beda. Karena sholat ini, ibadah sholat inilah, artinya ini sebagai pengetahuan, ini diambil dari mana? Dari ibadahnya para malaikat loh. Malaikat tuh ada yang ibadahnya berdiri, ada ibadahnya ruku, ada ibadahnya sujud, maksudnya ruku aja, sujud aja. Nah, disempurnakan dalam Islam menjadi sholat 5 waktu itu yang lengkap semuanya. Mulai dari berdirinya, mulai ruku, mulai sujud, mulai duduk, semuanya ada kan dalam sholat kita hari ini. Makanya dia sebagai agama penyempurna bahasanya dari agama-agama sebelumnya. Nah, jadi tadi kalau ditanya Nabi sholat sebelum Isra Mi'raj itu, ya betul. Tapi kalau ditanya bagaimana tata cara sholatnya atau apakah sama, jawabannya beda. Cuma saya tidak tahu secara persis titik perbedaan pastinya. Di antaranya kan kalau di Al-Quran disebut Nabi Zakaria ketika melakukan sholat dalam keadaan berdiri, menunjukkan nanti termasuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan wafat, meninggal itu kan tidak diketahui bahkan oleh jin kan. Jadi ketahuannya itu pada saat tongkat beliau sudah dimakan rayap, akhirnya beliau jatuh. Nah, sebagian ulama menyebutkan riwayat bahwa beliau itu sedang sholat. Artinya sekali lagi sholatnya nabi-nabi terdahulu tidak sama dengan sholat kita hari ini, tapi sholatnya ada seperti itu. Mungkin itu. Oh masih ada lagi. Tanya Ustaz. Berarti nggak sampai ke ya, nanti. Oke, silakan. Ini perkara yang hobi mancing Ustaz. Apakah selama kita waktu jam sholat ketika mancing itu kita di sholat zuhur sama asar ini di jamak atau tidak Ustaz? Iya. Kan area ini kan area jauh kayak laut itu kan. Iya. Kita susah itu mau sholat itu. Gimana Ustaz? Solusinya aja. Baik, pertama apa hukum mancing? Itu dulu kan. Pertama, mancing itu hukumnya mubah, boleh, asal diizinkan istri. Enggak, dari awal mancing itu hukumnya mubah,
Artinya boleh-boleh saja, silahkan. Yang mau mancing, yang haram itu hanya satu, memancing keributan. Ya haram. Kalau mancing ikan aman aja, silahkan. Artinya yang punya hobi atau kesukaan memancing aman, tidak ada masalah. Yang perlu dijaga itu adalah terkait bahwa kita punya kewajiban dengan Allah, yaitu masalah penyembahan kepada Allah, yaitu dengan sholat. Lalu tadi bahwa ketika kita sudah berjalan jauh, lalu di sana datang waktu sholat, apakah kita wajib sholat? Ya jelas jawabannya wajib. Tapi apakah sudah boleh untuk kemudian menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, disebut dengan jamak, bahkan sampai meringkas sholatnya, yang awalnya 4 cukup jadi 2 saja, yang disebut dengan qasar. Ketentuannya sama, adalah ketika telah melewati batasan atau sampai perjalanan itu setidaknya 80 km dari tempat di mana dia berada. Berarti jelas di sana akan boleh untuk menjamak dan mengqasar. Karena mancing itu adalah sesuatu yang mubah, pekerjaan yang memang boleh-boleh saja dilakukan, makanya dia boleh untuk jamak qasar. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh jamak qasar itu kan meskipun perjalanannya jauh tapi dalam rangka maksiat. Dalam rangka maksiat, meskipun jaraknya sudah begitu jauh dari tempat dia tinggal, tetap tidak ada kebolehan dia untuk menjamak dan mengqasar. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Salah satu syarat boleh menjamak mengqasar itu adalah perjalanan yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat. Kebetulan mancing ini tidak maksiat, sudah tidak apa-apa, berarti boleh, silakan saja. Dan jauh lebih berharga sholatnya dibandingkan ikannya sebetulnya. Betul, artinya kalau tidak dapat ikan juga, tapi masih dapat sholat di sana, aman masih. Tinggal pulang ke rumah sebelum sampai mampir dulu di pasar. Nah, belilah ikan di situ. Aman aja sudah. Nah, jadi ya artinya ini juga pesan khusus kepada para pemancing atau yang hobi mancing. Silahkan saja. Tapi perhatikan bahwa kita punya kewajiban kepada Allah. Bahwa berapa sih nilai ikan atau rasa. Kan saya dengar orang yang hobi mancing itu nilainya adalah bukan di ikannya tapi di rasa ketika ikan menyambar kail itu atau pancingannya itu kan, rasanya itu yang iyanya, yang tidak ada orang jual di pasar. Nah, tapi sekali lagi itu semua tidak berharga, tidak bernilai kalau kemudian justru mengabaikan kewajiban kepada Allah. Silakan saja yang berangkat jam berapapun, yang penting waktu sholatnya terpenuhi, kewajibannya dijalankan. Bahkan ini mohon maaf lah, bukan mendukung akhirnya. Justru dari mancing itu banyak orang belajar bagaimana harus bersabar, bagaimana dia harus bertawakal, biar bagaimanapun sudah mahalnya pancingannya, hebatnya umpannya, kalau kemudian Allah tidak takdirkan dapat, nggak bakalan dapat. Padahal ikannya lewat-lewat aja di samping itu, nggak dapat. Nah, tapi kan akhirnya dia membuat bahwa ini memang belum rezekinya. Ini memang belum takdirnya dia dapat. Tidak akan pernah dapat. Begitu. Ada yang tidak pergi mancing, tiba-tiba diantari ikan. Dapat ikan akhirnya akan jadi, sudah bawa hidup ini. Ada yang mengatur itu semua, ya tentunya Allah. Nah, mudah-mudahan makin yakin, makin faham, dan makin taat terhadap aturan-aturan yang telah Allah berikan. Semoga Allah ridha terhadap kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Kita lanjutkan di waktu berikutnya. Mudah-mudahan pula di tahun yang baru ini sekali lagi kita semua Allah berikan kesehatan yang baik, diberikan rezeki yang baik, dimudahkan segala urusan-urusan kita, semakin bisa dekat dengan Allah, makin banyak ketaatan yang kita lakukan dan Allah ridha dengan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa selepas qada salat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.